Oke, kali ini kita mau bahas bareng nih. Gimana sih caranya menyusun program pelatihan yang benar-benar strategis dan pas buat aparatur sipil negara kita? Soalnya dunia kan berubah terus ya. Ini jadi pertanyaan penting banget. Gimana caranya kita bisa pastiin ASN kita siap menghadapi semua tantangan di masa depan, bukan cuma sekedar hiap, tapi juga bisa unggul. Dan ternyata ya, pemerintah itu komitmennya serius banget soal ini. Kita lagi ngomongin investasi lebih dari 2 triliun rupiah loh. Itu cuma buat pendidikan sama pelatihan vokasi. Angka ini nunjukin kalau SDM yang unggul itu benar-benar jadi prioritas utama. Nah, investasi segede itu tujuannya buat apa sih? Sebenarnya buat ngatasin satu tantangan utama, yaitu kesenjangan kompetensi yang ada di kalangan ASN kita. Intinya tuh gini, ada gap atau kesenjangan antara skill yang dibutuhin nanti sama skill yang dimiliki sekarang. Nah, tugas kita itu menjembatani gap ini, apalagi di tengah perubahan teknologi dan geopolitik yang cepet banget. Birokrasi kita harus tetap efektif, itu kuncinya. Solusinya tentu bukan sekedar banyak-banyakan pelatihan, tapi bikin pelatihan yang lebih cerdas. Pelatihan yang dibangun di atas fondasi yang profesional dan kokoh. Coba deh bayangin, kita kan nggak mungkin ya bangun gedung pencakar langit tanpa punya cetak biru atau blueprint. Nah, sama juga, kita nggak seharusnya bikin program pelatihan sepenting ini tanpa desain instruksional yang matang. Dan untuk blueprint itu, ada kerangka yang udah jadi standar di industri, namanya model ADI. Ini adalah proses 5 tahap yang sistematis, mulai dari analisis, lanjut ke desain, pengembangan, implementasi, dan terakhir evaluasi. Semuanya berurutan biar hasilnya maksimal. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Semua itu dimulai dari langkah yang paling dasar dan paling penting, analisis. Di tahap analisis ini, kita benar-benar memetakan kesenjangannya. Kompetensi ideal yang dibutuhin itu apa? Terus kompetensi yang udah ada sekarang itu apa? Nah, dari gap antara keduanya, kita bisa rancang solusi pelatihan yang benar-benar kena sasaran. Setelah kita tahu gapnya di mana, baru deh kita bisa merancang programnya. Dan yang perlu diingat, pelatihan zaman sekarang itu udah jauh lebih luas dari sekedar duduk dengerin ceramah di kelas. Desain udah oke, sekarang kita masuk ke tahap pengembangan. Di sini kita mulai bikin materi dan pengalaman belajarnya secara nyata. Di tahap ini ada perubahan cara pikir yang besar banget. Kita ninggalin pendekatan tradisional yang pasif dan fokus ke konten, terus beralih ke pengalaman belajar modern yang berpusat pada pesertanya. Jadi lebih interaktif, lebih imersif, dan pastinya lebih relevan sama kerjaan mereka sehari-hari. Kita juga manfaatin semua peralatan canggih abad 21, mulai dari e-learning biar fleksibel, simulasi pakai VR supaya bisa latihan tanpa resiko, sampai pakai AI untuk bikin jalur belajar yang sifatnya personal buat masing-masing ASN. Keren kan? Tapi pertanyaan besarnya adalah, dari mana kita tahu semua ini beneran berhasil? Nah, disinilah tahap implementasi dan yang paling penting, evaluasi masuk. Proses evaluasi ini ada 4 level. Level pertama itu reaksi. Simpelnya, peserta suka nggak sama pelatihannya? Mereka ngerasa ini relevan nggak? Level kedua, kita ukur pembelajarannya. Apakah mereka beneran jadi paham dan bisa menguasai skill atau pengetahuan yang diajarkan? Nah, level 3 ini mulai krusial. Perilaku, apakah ilmu yang mereka dapat itu beneran dipraktekkan pas balik kerja? Ada perubahan perilaku nggak? Dan yang paling puncak, level 4, yaitu hasil. Apakah pelatihan ini pada akhirnya membawa dampak positif yang nyata buat kinerja organisasi secara keseluruhan? Karena ya, ujung-ujungnya tujuan semua ini kan jelas banget. Harus ada peningkatan kinerja yang bisa diukur. Peningkatan yang dampaknya terasa langsung ke pelayanan publik yang bisa kita lihat di metrik-metrik seperti indeks reformasi birokrasi. Ini sekaligus jadi pengingat buat kita semua. Investasi pada kompetensi pegawai itu bukan cuman sekedar biaya, tapi ini adalah investasi ke aset organisasi yang paling berharga. Seperti kutipan ini bilang, keberhasilan organisasi ya ada di tangan mereka. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting untuk dipikirkan ke depan. Kira-kira kompetensi apa lagi sih yang paling krusial buat ASN di masa depan? Dan yang lebih penting, gimana cara kita bisa mulai membangunnya dari sekarang dengan pendekatan strategis ini?